Talkshow Tanah Laut Menyapa. Hari ini kembali hadir untuk Anda dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut, ada Bapak Radityo Wisnu Aji SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Baik, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Hari ini yang akan kita bahas sebenarnya adalah terkait Hari Adiaksa Pak ya. Siap. Tanggal 20? Tanggal 22 Juli 2023 itu nanti akan kita peringati sebagai Hari Adiaksa yang memang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Saya agak familiar sebenarnya dengan Hari Adiaksa Bapak karena Bapak saya juga seorang jaksa dulu ya. Jadi ketika saya kecil setiap Hari Adiaksa ini sering main ke kejaksaan kan ada lomba-lomba buat anak-anak juga. Betul, ya. Betul sekali Bu. Pulang bawa kacang ya. Ya. Baik, tentu saja dalam kesempatan ini kita juga akan mengulas terkait apa tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Kemudian kita juga akan mengulas apa saja sih pelayanan yang diberikan oleh kejaksaan yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat dan hal-hal lain yang terkait dengan apa sebenarnya fungsi ataupun apa sih lembaga kejaksaan itu. Karena mungkin bagi masyarakat banyak yang belum familiar Pak ya dengan kejaksaan. Kayaknya kalau ngeliat dari seragamnya yang berwarna coklat agak-agak takut gitu kalau mau main, ya. Takut kalau mau main ke kejaksaan gitu kan, apalagi image-nya udah kayaknya berhubungan sama hukum nih kalau udah harus ke kejaksaan. Namun ternyata tidak seperti itu Pak ya, ada hal-hal yang lebih familiar, yang lebih memasyarakat dengan kejaksaan, yang juga merupakan mitra bagi masyarakat juga di dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Baik, di awal-awal dulu nih Pak, silahkan untuk pembukanya. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu apa sih itu kejaksaan Pak? Baik, memang kejaksaan sendiri ini banyak yang belum terlalu paham Bu, ya kan? Betul. Kami beberapa kali turun ke masyarakat, itu banyak bertanya, apa sih tugasnya kejaksaan, apa sih tugasnya jaksa? Mungkin yang dipahami masyarakat yang memang familiar adalah rekan-rekan di kepolisian dan di tentara. Menghakimin orang aja kerjaannya ya Pak ya? Oh gitu katanya. Jaksa ini apa sih? Gak ada yang tahu. Maka di tahu. program kami beberapa penyuluhan ke sekolah-sekolah juga banyak bertanya, murid-murid apa sih jaksa itu? Jadi jaksa sendiri merupakan sebuah institusi pemerintah yang diberikan kewenangan di bidang penuntutan sebuah perkara pidana. Itu tugas pokok utamanya. Tugas pokok utamanya. Namun demikian tidak melulu hanya masalah penuntutan ternyata ada. Jadi di kejaksaan itu ada 6 bidang Bu. Ada 6 bidang. 6 bidang di setiap. Banyak Pak ya? Banyak. Kalau di instansi pemerintah rata-rata paling 4 bidang paling banyak. Ya. Kalau di kami ada 6 bidang. Yang menjadi wajah adalah pidana umum, PIDUM, itu memang berurusan dengan perkara-perkara pidana. Jadi tugasnya kami mendapatkan mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, kemudian melakukan penelitian berkas perkara, kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut kalau memang sudah lengkap ke pengadilan, dan kemudian melakukan persidangan sampai dengan melaksanakan putusan pengadilan. Nah, itu untuk di bidang pidana umum. Yang kedua ada bidang pidana khusus. Nah, dari namanya sendiri memang memiliki kekhususan ya. Kekhususan untuk perkara-perkara tertentu Pak. Betul. Jadi yang ditangani oleh seksi pidana khusus ini adalah tindak pidana korupsi. Khusus di tindak pidana korupsi. Jadi untuk di pidana khusus ini kami memiliki kewenangan dari tahap penyidikan bahkan. Jadi kami bisa menangani sebuah perkara korupsi itu selayaknya sebagai seorang polisi. Kami melakukan penyidikan, kemudian melakukan penuntutan sendiri dan juga nanti pada akhirnya melaksanakan putusan juga. Jadi itu untuk di bidang pidana khusus. Yang ketiga ada bidang intelijen, di mana saya sebagai kepala seksinya. Bidang intelijen ini juga tugasnya memberikan dukungan kepada setiap bidang yang ada, ya, termasuk nanti ada fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan, fungsi penggalangan, termasuk fungsi penkum, penerangan hukum kepada masyarakat. Nah, bisa dianggap juga sebagai humasnya dari kejaksaan, begitu. Kemudian ada bidang datun. Datun ini perdata dan tata usaha negara. Nah, dari namanya perdata dan tata usaha negara artinya kami jaksa di Kejaksaan Negeri itu sebagai jaksa pengacara negara. Kalau sebelumnya di pidana umum, pidana khusus, pidana umum sebagai jaksa penuntut umum, di Pirsus bisa sebagai jaksa penyidik atau jaksa penuntut umum juga, sedangkan di Datun ini kita sebagai jaksa pengacara negara. Oh seperti itu. Betul. Pak ya. Jadi kami tugasnya hanya mewakili instansi pemerintah atau BUMN, BUMD
Nah, untuk yang berhadapan dengan hukum secara keperdataan, misalnya digugat pihak lain secara keperdataan atau digugat secara tata usaha negara, kami berwenang mendampingi sepanjang ada permintaan dari instansi tersebut. Oh, seperti Nah, itu. jadi Iya, daripada menggunakan jasa pengacara swasta, kami menyediakan jasa pengacara negara. Jasa pengacara Dan negara itu yang ada di bidang datun di tadi, Pak bidang ya? datun, betul. Dan itu gratis dan tidak dipungut biaya, Bu. Jadi setiap instansi pemerintahan bisa memanfaatkan jasa kami, ya kan, dengan melakukan permohonan pada Kepala Kejaksaan Negeri nantinya. Oke. Nah, selanjutnya ada bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini spesifik untuk hanya mengurusi ke dalam kantor pembinaan, ya, namanya pembinaan. Jadi pembinaan pegawai, ya kan, kemudian mengurusi Hanya di internal hanya di kejaksaan internal saja, kejaksaan. tidak membina sampai di luar. Tidak. Nah, itu untuk pembinaan, jadi masalah keuangan, kepegawaian ada di bidang pembinaan. Kemudian yang terakhir ya ada bidang PB3R. PB3R ini bahasa simpelnya adalah penanganan barang bukti. Jadi setiap barang bukti, pemeliharaan barang bukti ada di bidang PB3R. Nah, PB3R ini kalau di Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga punya program unggulan, itu adalah delivery barang bukti. Jadi setiap barang bukti yang menjadi barang bukti dari tindak pidana, itu kan ada statusnya bisa dirampas negara, bisa dikembalikan kepada yang berhak, ya kan. Nah, kalau dikembalikan kepada yang berhak, ini bisa kita sampaikan, kita antarkan sampai ke rumah. Betul. Jadi asalkan itu dikembalikan kepada korban. Jadi misalnya kayak perkara pencurian nih, barang yang dicuri TV, otomatis setelah persidangan akan dikembalikan kepada korban. Nah, kalau korban ini memang misalnya tempatnya jauh dan keterbatasan sumber daya, ya kan, maka bisa menghubungi kami dan akan kami antarkan barang bukti tersebut sampai ke rumahnya secara gratis. Berarti barang bukti ini pada akhirnya nanti akan berada di kejaksaan, Pak ya? Betul. Tidak di kepolisian, Pak Betul. ya? Jadi dari setelah penyidikan memang polisi dulu, karena polisi yang akan melakukan penyitaan. Ya kan, setelah dilakukan penyitaan oleh rekan-rekan kepolisian, ada yang namanya nanti tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Otomatis semua barang bukti yang menjadi objek perkara pidana akan diserahkan kepada kantor kejaksaan, untuk kemudian dilakukan penyimpanan dan perawatan. Begitu. Seperti itu. Baik, ada 6 bidang yang ada di kejaksaan, sudah dijelaskan tadi secara lugas oleh Pak Radityo. Nah, tadi itu yang mungkin cukup menarik bagi pendengar kita. Nanti di sini kita berbicara tentang yang di bidang pidana umum, Pak ya. Kemudian juga ada di bidang datun tadi sebagai jaksa pengacara negara. Itu yang menarik bagi saya kayaknya nih. Kemudian juga ada di pidana khusus juga. Nah, kemudian ada bidang intelijen, kemudian ada bidang untuk barang bukti ini. Kita ulas satu persatu dulu, Bapak, untuk pidana umum terlebih dahulu nih. Yang termasuk di dalam pidana umum itu apa saja? Kasus apa saja, Pak? Kalau pidana umum tentunya seperti pencurian, terus kemudian kejahatan terhadap orang ya, penganiayaan, pembunuhan, terus kemudian kejahatan terhadap benda, penggelapan, terus narkotika juga termasuk. Narkotika. Terus dari pidana pertambangan juga bisa masuk, terus kemudian banyak lainnya lagi. Yang paling banyak nih, Pak, biasanya? Paling banyak untuk di wilayah Tanah Laut ini masih didominasi oleh narkotika, Bu. Narkotika? Oleh narkotika. Masya Allah. Ya. Yang paling banyak ini di narkotika. Nah, mungkin dari pidana umum, Pak ya. Di sini kan kejaksaan menangani untuk kasus pidana umum ya. Tahapan-tahapannya seperti apa, Pak? Oke. Untuk tahapan-tahapannya memang kalau kami ini kan hanya sebatas melakukan penelitian dan penuntutan. Jadi tahapan awalnya itu ketika ada tindak pidana, maka rekan-rekan kepolisian yang akan menangani pertama. Akan dilakukan namanya penyelidikan. Penyelidikan itu untuk menentukan apakah ada tindak pidana dari suatu peristiwa. Kalau memang diduga ada suatu unsur tindak pidana, maka naiklah ke tahap penyidikan. Ini juga masih dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Nah, dari penyidikan ini nanti penyidik dari kepolisian akan mengirimkan namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, dari situlah kami mengetahui bahwasannya ada penyidikan yang sedang ditangani oleh kepolisian, dan disitulah kami akan menerbitkan yang namanya surat perintah
dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada tim penuntut umum untuk mengikuti perkembangan dari penyidikan. Artinya ada kewenangan kami di situ untuk melakukan supervisi terhadap perkara tersebut. Pengawasan juga terhadap proses penyidikan, Pak, ya? Supervisi dan koordinasi kepada penyidik. Jadi nanti ketika ada permasalahan atau ada kesulitan yang dialami oleh teman-teman penyidik bisa berkonsultasi dengan kami. Dan kami akan mengarahkan bagaimana untuk memenuhi unsur pasal. Karena dari penyidikan tersebut lebih fokus kepada bagaimana merangkai perbuatan yang dilakukan oleh tersangka untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Nah, setelah berkas perkara lengkap, jadi nanti penyidikan itu endingnya adalah sebuah berkas perkara. Sebuah berkas perkara ketika sudah selesai akan dikirimkan ke tim jaksa yang sudah ditunjuk tadi, Bu. Sudah ditunjuk sebagai jaksa peneliti, maka dalam waktu 7 hari akan dilakukan penelitian. Apakah berkas tersebut sudah lengkap secara formil, yang formil itu kelengkapan dari checklist atau dan materialnya. Material itu apakah dari berkas perkara tersebut sudah memenuhi, sudah tergambar unsur-unsur pidananya. Nah, kami melakukan penelitian terhadap 2 aspek tersebut. Ketika sudah lengkap, maka kami akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada penyidik bahwasanya perkaranya sudah lengkap. Namanya biasa dikenal oleh masyarakat itu P21. P21. Nah, kalau masyarakat biasanya membaca berita berkas perkara telah P21. Itu artinya berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Yang saya sering dengar cuman gini aja, Pak. Udah dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya, udah gitu aja. Ternyata walaupun udah dilimpahkan ke kejaksaan masih ada tahap-tahapannya ya, Pak ya. Apakah dia sudah lengkap atau tidak, gitu ya. Betul. Nah, iya seperti itu. Jadi kalaupun nanti belum lengkap, kami mengeluarkan namanya pemberitahuan juga. Pemberitahuan bahwasanya berkas perkara belum lengkap ya namanya P18. Diikuti dengan petunjuk. Ada, jadi kita tidak hanya menyatakan berkas tersebut tidak lengkap, tapi juga disertai petunjuk. Apa saja yang harus dilengkapi harus kembali. dilengkapi oleh penyidik. Itu namanya P19. Nah, setelah P21, artinya berkas sudah dinyatakan lengkap. Ada tahapan yang tadi saya sudah sampaikan, itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada kejaksaan. Nah, nanti pada saat hari yang telah ditentukan itu penyidik akan membawa tersangka, membawa tersangka ke kantor kami beserta barang buktinya untuk dilakukan penelitian. Nah, ini untuk menghindari error in persona, artinya jangan sampai di berkas perkara dengan orang yang hadir nanti berbeda. Jadi kami akan melakukan penelitian dari identitasnya, terus kemudian alamatnya, sebagaimana identitas yang sudah tercantum dalam berkas perkara. Nah, setelah meneliti tersangka, barang buktinya juga kita teliti. Artinya kalaupun misalnya narkotika, beratnya benar sesuai berkas perkara atau tidak, terus kemudian jumlahnya sesuai atau tidak, terus misalnya di berkas ada kendaraan bermotor, ada tidak yang diantarkan, seperti itu. Nah, setelah tahap 2, maka kami akan melakukan proses administrasi di kantor, Bu. Artinya kami membuat berkas perkara seperti surat dakwaan, kemudian surat pelimpahan. Nah, nanti kemudian surat-surat tersebut beserta berkas perkara akan kami limpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita klarifikasi juga nih, Pak, status tersangka biasanya. Ada yang katanya itu jadi tahanan kepolisian, kemudian ada yang jadi tahanan kejaksaan. Berarti proses penahanan tersebut ketika masih dalam proses penyidikan, maka dia menjadi tahanan kepolisian, Pak. Betul sekali. Ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka dia akan berubah menjadi status tahanan kejaksaan. Nanti ketika dia sudah di persidangan, kemudian dia sudah diputuskan, maka dia akan menjadi tahanan di rumah tahanan, seperti itu. Di rumah tahanan, di lembaga pemasyarakatan. Nah, baru tahu saya, Pak. Ternyata. Jadi setiap tahap itu memang ada penahanan. Jadi di penyidik sendiri, di kejaksaan sendiri, bahkan selama persidangan itu menjadi tahanan majelis hakim, Bu. Seperti itu. Jadi hakim juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Tempatnya? Biasanya kita titipkan di rumah tahanan. Di rumah tahanan. Rumah tahanan negara. Oke. Baik, Bapak. Kalau dari yang Bapak jelaskan tadi ya, dari bidang Datun itu ada yang namanya jaksa pengacara negara, bahwa di situ menjadi mitra dari pemerintah daerah untuk menyediakan pengacara bagi kasus-kasus yang mungkin dialami oleh pemerintah. Bagaimana dengan masyarakat, Pak? Apakah untuk pidana umum atau pidana khusus sendiri kejaksaan juga memiliki fasilitas yang demikian kepada para tersangka ini? Oke, kalau pidana umum kami punya program, itu memang sudah program dari Pak Jaksa Agung ya. Itu ada namanya Rumah Restoratif Justice. Ini untuk khusus pidana umum ya.
Nah, Rumah Restoratif Justice ini memang dicanangkan oleh Pak Jaksa Agung dan bersama dengan Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Artinya kita merespon ada fenomena overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, Bu. Nah, jadi ada pencuri yang mungkin cuma nyuri susu untuk menghidupi anaknya, diberikan kepada anaknya, masa ia harus nanggung di penjara sampai tahunan. Nah, ini kan sangat tidak adil, apalagi misalnya dari pihak korbannya memaafkan. Nah, jadi ada program restoratif justice itu ketika sudah dilimpahkan ke kami, ketika memenuhi parameter restoratif justice, maka kami akan hentikan perkaranya, tidak sampai ke pengadilan. Nah, tentunya itu juga ada parameter yang harus dipenuhi, tidak semua perkara akhirnya di restoratif justice, tidak. Nah, jadi parameter pertama yang paling penting adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana si tersangka ini. Nah, itu yang syarat mutlaknya ya. Kemudian ada syarat syarat pilihannya, itu apabila ancaman pidananya di bawah 5 tahun atau kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Itu syarat pilihan. Syarat pilihan ya. Jadi yang paling utama adalah tidak pernah dihukum dulu. Nah, nanti ditambah satu syarat lagi alternatif ini. Apakah dia di bawah 5 tahun atau misalnya ancamannya di atas 5 tahun tapi kerugian di bawah 2,5 juta bisa juga. Nah, ini tentunya karena kita bicara restoratif justice, artinya ada pemulihan keadilan kepada keadaan semula. Oh, tentunya dari pihak korban juga harus memaafkan dan bersedia mencabut segala dari tuntutan hukum. Ketika kesepakatan ini berhasil, maka kami akan melakukan gelar perkara. Jadi kami menghentikan perkara ini juga tidak sembarangan, Bu. Jadi ada tiga lapisan yang harus kita lalui. Dari ekspos pertama di kantor kami sendiri, kemudian kami akan sampaikan hasil pertemuan ini di Kejaksaan Tinggi, di level Kejaksaan Tinggi. Apakah nanti disetujui oleh Pak Kajati atau tidak. Kalau disetujui, maka akan naik lagi kepada Kejaksaan Agung. Dan nanti akan digelar langsung bersama Pak Jampidum. Nah, nanti Pak Jampidum lah akan memberikan keputusan finalnya, apakah perkara ini disetujui untuk dihentikan atau tidak. Jadi memang tidak sembarangan, ini juga untuk mengantisipasi adanya anggapan masyarakat bahwasanya nanti bisa aja di RJ restoratif justice nanti dengan demikian begini tidak. Ini karena sudah meskipun hanya untuk maling susu, Pak. Betul. Ya. Tetap prosesnya sampai ke Kejaksaan Betul Agung. sekali, Bu. Semuanya kita akan gelarkan sampai dengan Pak Jampidum di Kejaksaan Agung. Nah, ini yang seperti yang Bapak bilang tadi ya, memang kita harus tegas, Pak. Betul. Ya, bahwa jangan sampai ada anggapan dengan adanya restoratif justice ini nanti membuat masyarakat jadi berpikir bisa aja nanti untuk semua perkara ada nanti peluang, bisa ada peluang seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Pak, mungkin apa yang dilakukan Kejaksaan ini supaya jangan sampai ada salah pemahaman dari masyarakat terkait adanya program restoratif justice ini. Baik. Jadi itulah salah satu fungsi dari bidang intelijen, Bu. Nah, bidang intelijen ini kan juga ini berkait ke bidang lain lagi, Pak, ya. Betul, karena bidang intelijen ini kan memberikan dukungan kepada semua bidang yang ada, ya kan, baik itu pengamanan. Pak, saya pahamnya intelijen ini mata-mata loh, Betul. Pak. Ya memang intelijen lebih identik dengan mata-mata, tapi kadang-kadang kita harus juga buka cover untuk bisa tampil di masyarakat. Betul. Jadi kita juga memberikan penyuluhan hukum, ya kan, penerangan hukum ke masyarakat bahwasanya di beberapa kesempatan hadir ada narasumber kejaksaan, kami selalu sampaikan bahwasanya setiap layanan yang diberikan oleh kejaksaan adalah gratis, tidak dipungut biaya. Begitu. Jadi di bidang intelijen ini juga mempunyai fungsi untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ada program apa aja nih, Pak, sekarang yang lagi berjalan nih? Kalau yang sudah berjalan ada penyuluhan hukum, Penkum sudah kita lakukan. Terus sekarang namanya apa, Pak? Kalau saya dulu namanya bapak saya dulu JMD, Pak, Jaksa Masuk Desa. Kalau kemarin ada JMS, Bu, Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa Masuk Sekolah. Kemudian nanti insya Allah nanti ada juga Jaga Desa, Bu. Jaga Desa itu program dari Kejaksaan Agung juga, itu Jaksa Garda Desa. Jadi nanti kami akan mendampingi dari setiap desa-desa yang ada di tanah laut, dari aspek keuangannya, dari aspek pengelolaan asetnya, sehingga nanti kepala desa ini akan lebih
nyaman dan lebih bisa fokus untuk menangani permasalahan di desanya. Gitu. Dari program Jaga Desa Pak, siapa yang menjadi target utama atau sasaran utamanya dari program Jaga Desa ini? Demikian juga untuk JMS. Yang target utamanya di JMS ini kan tentu saja pelajar Pak ya, dari betul. sekolah. Nah, kan dengan pelajar mengetahui informasi-informasi yang disampaikan dari kejaksaan gitu. Kalau dari Jaga Desa juga seperti apa? Oke, jadi kalau untuk JMS target kami memang anak sekolah. Di situ biasanya kami menyampaikan tentang bahaya-bahaya tentang tindak pidana. Jadi ini sebagai upaya preventif untuk menanggulangi jangan sampai terjadinya tindak pidana. Tindak kriminal. Karena kan namanya pelajar ini kan ya dia harus segera menentukan arah. Kalau mereka sudah salah arah dari sejak tahap sekolah, maka ya kemungkinan akan melakukan tindak pidana sangat besar. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, khususnya dan masalah jiwa narkotika. Emosinya yang masih labil. Betul, ya Pak ya. Khususnya masalah narkotika atau bahkan perlindungan anak gitu kan, khususnya terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Begitu itu kita kasih penyuluhan di situ. Nah, kalau untuk yang Jaga Desa ini kita memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara mengelola keuangan desa yang baik. Sasarannya tentu ya perangkat desa. Bagaimana mengelola keuangan desa yang baik, bagaimana mengelola aset yang baik. Karena berdasarkan laporan dan hasil temuan dari beberapa instansi, ini memang pengelolaan aset di desa ini masih kurang, Bu. Jadi ada beberapa aset yang kadang belum tercatatkan, padahal itu statusnya sudah menjadi aset desa. Nah, ini yang tentu nanti kedepannya akan kita bantu menstimulasi kepala desa untuk memperbaiki ini. Ini mungkin dikarenakan oleh ketidaktahuan, Pak ya. Betul sekali. Tetapi bagaimana Pak kalau misalnya dengan ketidaktahuan ini kemudian ada temuan, apakah di situ juga ada proses pendampingan dari kejaksaan langsung tidak ditetapkan sebagai suatu kasus pidana, Pak? Nah, itu juga nanti makanya pentingnya pendampingan dari bidang datun. Nah, karena nanti jaksa pengacara negara ini kan yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan, tidak terlepas juga pemerintah desa. Sampai kepada pemerintah desa. Ketika nanti ada permohonan dari pemerintah desa untuk dilakukan pendampingan oleh bidang datun, maka bisa didampingi. Proses permohonannya sendiri seperti apa, Pak? Apakah langsung dari instansi pemerintah tersebut kepada kejaksaan atau mungkin melalui tahapan-tahapan tertentu? Misalnya kayak dari pemerintah desa harus lewat kepada SKPD yang menangani pemerintah desa terlebih dahulu, kemudian dari persetujuan bupati misalnya baru sampai ke kejaksaan, atau seperti apa prosesnya? Tidak perlu. Jadi cukup dari kepala desanya langsung sendiri membuat surat permohonan kepada kantor. Langsung Pak Bisa. Langsung seperti itu. Iya. Ada pelayanan PTSP-nya Pak di kejaksaan? Jadi ketika mereka baru datang itu terpadu satu pintunya sudah ada resepsionis yang menyambut seperti itu terkait dengan apa kebutuhan dari masyarakat datang ke kejaksaan ada? Nah, kalau untuk PTSP alhamdulillah kita punya, tapi juga pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena kantor kejaksaan negeri kan sedang dibangun, sedang direhabilitasi sehingga mungkin sedikit mengganggu pelayanan dari pelayanan kepada masyarakat. Tapi namun demikian kami berkomitmen untuk tetap untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Gitu. Baik Pak, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita di line telepon kita ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Haryanto Bu. Pak Haryanto, Anda tadi baru datang ke radio deh, perasaan saya berjumpa dengan Anda pagi-pagi. Lewat ya? Karena wajah tampan Anda terlintas tadi di jendela kami. Nomor rekening kirim Bu. Ya? Nomor rekening baik, nanti saya kena tangkap sama Pak Jaksa nih kalau pakai nomor rekening nih, ya takut saya. Enggak, kalau nggak ketahuan nggak apa. Saya dengar loh Pak. Ya, dengar nih, kedengeran masalahnya ketahuan ini. Baik Pak Haryanto, silahkan Pak Haryanto, ada yang ingin kita diskusikan bersama dengan Pak Jaksa. Baru Pak ya di Tanah Pak, yang Pak Jaksa baru Pak ya di Tanah Laut Pak ya? Iya, saya baru 2 minggu Pak. Selamat datang dulu Pak. Biasanya kalau udah minum air Tanah Laut nih susah Pak balik. Kembali lagi. Enggak, udah pakai cincin Pak Jaksanya ini Mas Har. Iya. Oke, kembali ke fokus Bu terkait dengan rumah restorasi justice nih yang ada di Desa Batu Ampar itu sampai dengan saat ini apakah masih berfungsi itu Pak? Yang dulu kan pernah ke Jati ya.
dicanangkan rumah restorasi justice. Yang kedua masalah pengacara negara, Pak. Nah, tingkat independensinya tuh sampai di mana, Pak, pengacara negara? Sekarang begini, misalnya saya ini bermasalah dengan, ini umpama, Pak, ya, naudzubillah bin dzalik sih bermasalah gitu loh. Ini umpamanya saya bermasalah dengan salah satu BUMN kan, Nah, terus BUMN itu kan pengacaranya kan dia menunjuk kejaksaan, Pak, Kajari, Kejaksaan Negeri. Nah, terus saya dipanggil gitu loh. Saya dipanggil, otomatis kan seolah-olah nih saya ini di justice gitu loh, bersalah gitu loh. Sedangkan kejaksaan kan duduknya jadi pengacaranya BUMN. Jadi itu, Pak, yang saya tanyakan. Oke, makasih, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Har. Beliau ini juga sebagai salah satu pengamat di dalam setiap acara talkshow kita, Bapak. Jadi beliau selalu berkontribusi dan inilah kita harapkan output dari acara kita seperti ini, bahwa ada feedback dari masyarakat yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap program-program kerja kita. Baik, silahkan dijawab, Pak Radityo. Terima kasih. Untuk yang pertama terkait rumah RJ di Batu Ampar, ya kan, memang rumah RJ ini masih difungsikan ya, tapi untuk hakikat rumah RJ ini kan sebetulnya kita menunggu adanya perkara-perkara di daerah, misalnya kayak di Batu Ampar, ya berarti di Batu Ampar. Jadi harus ada peran serta masyarakat dulu nih di Batu Ampar ini misalnya. Jadi sebelum masuk ke kepolisian, kita kan kalau ada budaya di sini musyawarah. Selama itu masih bisa musyawarahkan, itu bisa manfaatkan rumah RJ nanti. Jadi kami memfasilitasi sebagai mediator. Nah, kepada masyarakat, kalau memang ada masyarakat ada yang bertikai di daerah Batu Ampar, silahkan hubungi kami di bidang pidana umum, ya kan. Kami nanti bisa memberikan bantuan untuk memberikan mediasi. Selama masih bisa dimediasi, ya mudah-mudahan harapan kita semua bahwasanya perkara tersebut tidak lanjut ke ranah hukum, kan begitu. Nah, bisa kita selesaikan di tahap. Nah, berarti dengan adanya rumah restoratif justice ini, ketika terjadi sesuatu di masyarakat, pertikaian misalnya, Pak, ya, masyarakat nih boleh, Pak, ya, ngadu ke rumah restoratif justice dulu, jangan langsung ngadu ke polisi, maksudnya gitu, Pak, ya? Siap. Seperti itu. Jadi kita nanti akan melakukan ya mediasi lah. Ya, sebetulnya di teman-teman kepolisian juga ada namanya Babin Kamtibmas. Ini fungsinya hampir sama lah. Tapi kalau kami ini kan tidak secara sumber daya manusia sangat jauh, sangat kurang. Sehingga kami menunggu adanya permohonan atau informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Batu Ampar ada pertikaian, Pak, mohon kiranya dapat dilakukan mediasi, baru kami akan turun ke rumah restoratif justice tersebut. Begitu. Cara mengadunya, Pak, apakah bisa lewat nomor yang disediakan atau harus datang ke kejaksaan seperti itu? Nanti bisa menghubungi langsung ke Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Betul. Berarti misalnya nanti dari yang Batu Ampar, biasanya. Mereka menghubungi baik lewat call center, berarti bisa, Pak, ya, lewat telepon nggak langsung datang. Bisa. Nah, kemudian karena tadi ya ada juga yang namanya Babin Kamtibmas ya di setiap desa itu biasanya yang juga mereka dari aparat kepolisian. Betul. Ada sinergi nggak, Pak, nih dari kejaksaan dengan kepolisian, atau misalnya ntar lapor aja sama Babin, ntar Babin nyampein kami ke kejaksaan misalnya gitu nggak, atau sendiri-sendiri jalannya nih? Kita tetap sinergi. Cuman kalau untuk terkait urusan perkara yang ada pertikaian, ya kan, dan ini ada unsur pidananya, bisa langsung ke kami. Kalau untuk Babin Kamtibmas kan umum untuk ketertiban masyarakatnya, begitu. Nah, sejauh ini, Pak, kan sejak kapan ada rumah restoratif justice ini di Batu Ampar? Saya rasa sejak tahun lalu ya. Sejak tahun yang lalu. Betul. Sejak tahun lalu. Apakah masyarakat sudah memahami bahwa rumah tersebut difungsikan untuk apa? Memang ini saya melihat masih memang kurang sosialisasi ya. Kurang sosialisasi, Pak. Nanti teman-teman yang di intelijen berarti nanti, Pak, ya. Nanti Senggol-senggol ya. Tugas saya nanti. Bapak ini tugasnya nanti ya. Untuk bisa mensosialisasikan kembali fungsi dari rumah restoratif justice yang memang benar-benar sebenarnya disediakan untuk masyarakat gitu. Jadi bisa difungsikan, bisa digunakan dengan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi intinya menjawab pertanyaan Pak Har tadi, rumah restoratif justice yang ada di Batu Ampar sekarang masih difungsikan, dan tentunya untuk pemanfaatannya sendiri kejaksaan menunggu informasi dari masyarakat untuk bisa difasilitasi dalam perkara-perkara yang terjadi di sana. Seperti itu, Pak, ya. Sekali. Untuk pertanyaan kedua, Pak, seperti apa tingkat independensi dari pengacara negara? Baik, untuk independensi JPN sendiri ya, Jaksa Pengacara Negara, artinya
Kami di sana kalaupun melakukan ada suatu perkara yang kita dampingi selaku pengacara negara, kemudian ada upaya untuk mengklarifikasi panggilan ke masyarakat, yaitu hanya sebatas mencari tahu benang merahnya seperti apa. Jadi panggilan di bidang datun itu tidak seberapa, bukan panggilan yang menjustis begitu. Kadang-kadang kita di situ ya ingin memediasi antara prinsipal kita, misalnya dari pemerintah, BUMN, ya kan, dengan pihak musuhnya gitu, pihak yang bermaksud berperkara begitu kan, kita berusaha memediasi dulu. Tapi insya Allah kita jamin kalau dari tim JPN akan melihat secara holistik, artinya permasalahan ini seperti apa, ya kan. Kalau memang di JPN sendiri kita biasanya kalau sebelum dampingi kita buat telaah dulu, ya kan, sejauh apa yang bisa kita dampingi. Kalau memang dari prinsipal kita memang posisinya kurang bagus, ya kan, ya kita akan dampingi dari sisi litigasinya gitu loh. Jadi tidak melulu kita akan selalu membenarkan prinsipal kita, tidak. Kita akan mencarikan jalan tengahnya, begitu. Jadi bisa dipastikan Pak ya, tingkat dari independensi pengacara negara ini profesional. Profesional. Sesuai dengan sesuai dengan keadaannya lah, seperti itu. Betul. Kalau memang klien kita bersalah, ya kita juga tidak akan mati-matian membela Pak ya. Betul. Baik. Akan mencarikan jalan tengahnya. Gitu. Nah, jadi ini dalam perbincangan kita pagi ini sebenarnya membuka mindset kita bahwa kejaksaan itu tidak seseram yang dibayangkan selama ini Pak ya. Karena kalau bayangan orang-orang awam bahwa kejaksaan ini ya udah dah, kalau udah ke kejaksaan aduh di penjara deh, udah gitu aja deh. Namun ternyata di sana masih ada fasilitas-fasilitas humanisnya ya, yang dimana di sana juga untuk mencarikan mediasi dan lain sebagainya untuk masyarakat. Itu kita sesuai dengan tagline dari Pak Jaksa Agung, Bu. Jadi penegakan hukum yang ditangani oleh kejaksaan harus tegas dan humanis. Nah, tegas dan humanis. Betul sekali. Itu yang itu adalah tagline. Tegasnya tetap ada ya. Tegasnya tetap ada. Iya, harus itu. Karena kita kan ingin menegakkan hukum, Pak ya. Tetapi kita tetap humanis. Artinya kita tetap di sana mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Dan yang ditekankan oleh Pak Jaksa Agung adalah menggunakan hati nurani. Karena ini saya mengutip kata-kata beliau yang saya selalu ingat sampai sekarang adalah hati nurani itu tidak ada di buku, adanya di diri kita. Jadi setiap menangani perkara tanyalah pada diri sendiri. Betul, seperti itu. Jadi ini ada keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang jaksa Pak ya, ketika harus tegas menegakkan hukum namun juga harus jeli melihat sisi humanisnya. Atau juga harus jeli menggunakan hati nuraninya dalam menangani suatu perkara hukum. Seperti itu. Sedikit Mbak, kalau saya tertarik dengan restorasi justice ini Pak, apakah tindak pidana lalu lintas bisa diterapkan Pak di restoratif justice? Sangat bisa Mas, sangat bisa. Apalagi kan kalau untuk pidana lalu lintas ini kan sifatnya kelalaian. Kebanyakan adalah kelalaian, bukan kesengajaan. Ya, jadi selama nggak ada orang sengaja nabrak Pak ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya sepanjang nanti dari pihak korbannya memaafkan, kemudian ada perdamaian, itu bisa diajukan restoratif justice. Begitu. Karena kasusnya banyak sekali kalau lalu lintas ini Pak. Betul. Iya kan misalnya kayak semacam tertabrak, kemudian korbannya meninggal seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus tabrak lari Pak? Artinya kalau yang namanya tabrak lari itu kan di situ ada unsur sengaja untuk tidak bertanggung jawab. Betul. Apakah itu juga bisa difasilitasi dengan restoratif justice? Jadi kalau untuk tabrak lari kan kita tidak bisa mengetahui siapa tersangkanya, sehingga ya belum bisa diproses. Pada akhirnya nanti ketangkap misalnya Pak? Sepanjang dari pihak korbannya memaafkan. Ya kan, dan ada misalnya ya setiap korban ini kadang ada yang ikhlas, ada juga yang ya bantu untuk biaya pengobatan atau santunan kepada keluarga yang meninggal begitu kan. Nah, selama itu diterima oleh pihak korban dan dimaafkan oleh korban, ada perdamaian, bisa kita upayakan untuk restoratif justice. Malahan mungkin justru untuk peluang restoratif justice-nya lebih besar Pak ya, untuk kasus-kasus untuk lalu lintas. Betul. Kalau tuntutan uangnya mungkin lebih besar Pak yang disuguhkan oleh korban. Jadi kalau untuk kesepakatan perdamaian kami tidak mengatur sampai sedemikian. Jadi sepanjang yang penting korban dan pelaku ini ada kesepakatan.
Ya memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa korban yang dalam tanda kutip ya oknum lah, Memanfaatkan. berusaha memanfaatkan untuk Artinya, mendapatkan benefit yang lebih. betul, gitu kan. tidak sesuai dengan kerugian gitu, Betul, tapi betul. meminta untuk misalnya kompensasinya yang melebihi Betul dari. sekali. Ada Pak ya kasus. Ada, Tapi memang beberapa. tidak ada hukum yang mengatur tentang itu Pak. Ya karena ini kan masuk ke ranah privat dan ini kesepakatan. Kesepakatan. Ketika korbannya menyampaikan dasarnya sekian gitu kan, dan misalnya pelakunya menyetujui, ya berarti terjadi kesepakatan perdamaian. Tapi kalau misalnya korbannya menaruh standar, kemudian Terlalu korban tinggi si tersangkanya nggak pelaku. bisa, pelakunya nggak bisa, ya tidak terjadi perdamaian. Kalau dia laporkan balik bisa nggak Pak? Termasuk di kasus pemerasan misalnya gitu. Misalnya nih si pelakunya ini orang yang ngerti hukum juga Ya. gitu. Wah, ini meras nih gitu kan, terus Hilang restoratifnya, hilang nih Pak ya. Ya artinya itu kan juga pisau bermata dua juga sebetulnya ya. Di satu sisi kalau dari segi pemerasan sih mungkin bisa masuk unsurnya, cuman ya apakah elok ketika ini kita sedang berbicara masalah perdamaian, kemudian saling lapor gitu kan, bukannya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan permasalahan baru nanti. Ada fasilitas lagi nggak dari kejaksaan nih untuk menangani hal-hal yang seperti itu? Ya paling nanti kita kasihkan masukan, kita ngasih Mediasi, mediasi. ya. Artinya kehadiran kami sebagai mediator di situ kami harapkan tidak memperumit masalah, tetapi segera menyelesaikan masalah. Oke. Gitu. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak yang udah masuk. Nah, dari chat WA kita. Mau tanya aja Pak, maaf, kapan ya rekrutmen CPNS Kejaksaan dibuka? Nah, dan apakah tahun sekarang ada perubahan persyaratan atau ketentuan baru? Dari Pak Saidi yang ada di Pelehari. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Rizak yang ada di Tabaniau. Apakah seorang jaksa juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan? Nah, yang kayak detektif tuh nah Pak jarnya. Nah, untuk mencari data dan bukti sendiri ke lapangan. Terima kasih. Jadi ada dua nih Pak tentang CPNS Kejaksaan. Ada yang mau jadi jaksa juga rupanya ya. Saya juga kalau masih ada kemungkinan ngedaftar nih pengen ya pindah ke Kejaksaan. Biar seragamnya keren juga, coklat tua kayak Pak Raditya. Silakan Bapak dijawab. Oke, baik, terima kasih Bu. Kalau untuk rekrutmen kami masih menunggu dari pusat ya, karena ini kan serentak dengan instansi pemerintah yang lain. Jadi untuk masyarakat mungkin bisa memantau website dari SSCN ya, BKN, BKN bahwasanya nanti di situ akan termuat kapan sih dimulainya pembukaan CPNS tuh tahun ini. Oh, jadi dia juga sama dengan instansi pemerintah yang lain Sama, Pak ya? betul, Saya pikir untuk kejaksaan ini punya masa sendiri atau dia memiliki independen sendiri untuk melakukan rekrutmen, tidak ya? Tidak. Kami masih, karena kami kan instansi vertikal ya. Jadi masih menginduk pada Kejaksaan Agung, sehingga Kejaksaan Agung kan salah satu instansi setara kementerian. Nah, sehingga kami untuk rekrutmennya mengikuti aturan dari BKN. Oh, seperti itu. Jadi menunggu dulu nih ya. Menunggu Nah, biasanya nih Pak, formasi-formasinya yang dicari ini di Kejaksaan, apakah ada yang lulusan SMA atau harus lulusan sarjana hukum gitu, atau misalnya dari sarjana-sarjana lain bisa juga ikut ngedaftar gitu? Jadi sebetulnya meskipun namanya Kejaksaan Bu, kami punya beberapa formasi gitu ya. Ya memang yang utama memang jaksa gitu kan. Nanti nama formasinya untuk penerimaan awal adalah analis penuntutan. Itu adalah pintu masuk untuk nantinya akan menjadi seorang jaksa. Itu memang untuk persyaratannya adalah S1 hukum. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk sarjana-sarjana lain seperti farmasi, ekonomi, manajemen, semua psikologi itu nanti bisa mengambil namanya ada formasi auditor. Nah, selain auditor juga ada namanya nanti untuk dokter bahkan ada formasi fungsional dokter, jabatan fungsional dokter ada juga, perawat ada juga, gitu kan, dan banyak lagi jabatan fungsionalnya masih banyak. Nah, untuk lulusan SMA nanti ada namanya pengemudi, ada namanya pengawal tahanan, ya kan, dan ada nanti penata staf, untuk sebagai staf itu ada penyiap bahan perkara namanya biasanya. Itu untuk jabatan administrasi. Dan itu bisa didaftarkan melalui ijazah SMA. Gitu. Nah, ini mungkin informasi juga ya buat para pendengar yang saat ini mungkin sedang menunggu-nunggu nih adanya penerimaan calon pegawai negeri. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan nanti, betul, ya, ketika formasi di pemerintah daerah mungkin sudah penuh, mungkin bisa coba peruntungan di formasi kejaksaan Pak ya, karena ternyata
banyak juga peluangnya untuk sarjana-sarjana selain hanya dari sarjana Sarjana hukum, betul. seperti itu. Kalau persyaratan fisiknya Pak, mungkin yang dari SMA apakah mengikuti dengan yang memang selain SMA? Kalau untuk persyaratan fisik rata-rata sama Pak ya. Jadi tinggi badan untuk laki-laki minimal 160, untuk perempuannya 155. kalau Jadi nggak salah. pertahanan harus Ya, dan berat badan juga menyesuaikan gitu. Tidak bisa terlalu obesitas juga. Iya, Gitu. susah nanti Pak bekerjanya. Obesitas. Baik, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya. Pak Jaksa ini katanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan nggak yang kayak detektif-detektif itu loh Pak, ya katanya ya, mencari data dan bukti sendiri ke lapangan gitu. Oke. Jadi kalau sebagaimana yang saya sampaikan tadi, artinya untuk penyelidikan dan penyidikan kami punya kewenangan khusus di bidang pidana khusus. Artinya untuk tindak pidana korupsi itu kami bisa berlaku sebagai jaksa penyelidik ataupun jaksa penyidik. Nah, itu dilakukan oleh dari seksi tindak pidana khusus. Bahkan dari seksi intelijen juga bisa. Tapi kalau di seksi intelijen ini hanya terkait tupoksinya penyelidikan. Nah, nanti ketika ada indikasi tindak pidana, maka kami akan serahkan ke tim tindak pidana khusus. Begitu. Ada prosedurnya nggak Pak? Atau memang jaksa ini memiliki apa ya privilege tersendiri dalam melakukan penyidikan ini? Artinya contoh nih Pak ya, Bapak pengen mengetahui tentang suatu data misalnya terkait dari tindak pidana khusus ini tadi. Kemudian Bapak bisa langsung kepada satu personal untuk mendapatkan data tersebut tanpa melalui prosedural, istilahnya misalnya bersurat atau lewat kepala dinasnya misalnya, itu bisa seperti itu nggak Pak? Atau memang ada prosedur yang memang harus dipenuhi? Nah, baik Bu. Jadi untuk penanganan tindak pidana khusus sendiri, ini sumbernya itu kan bisa laporan masyarakat atau bisa temuan kami. Nah, artinya kami punya tim, ya kan, tim yang memang bergerak di lapangan, ya kan, mendeteksi kira-kira ada potensi tindak pidana di mana. Nah, nanti dari informasi tersebut kita olah, ya kan. Nah, untuk sebetulnya ini ranah intelijen ya. Jadi nanti untuk pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan itu dilakukan oleh secara terbuka atau secara tertutup. Seperti itu. Jadi memang ada kewenangan ya untuk mendapatkan informasi itu secara tertutup, Pak ya. Artinya tidak diketahui oleh siapapun, langsung kepada sasarannya saja. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan adanya MOU nih Pak? MOU kan kita ada MOU ya dari aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah. Nih sudah ada kan MOU-nya. Nah, untuk proses seperti itu bagaimana penerapannya sampai dengan saat ini? Ya, untuk MOU kalau di kantor kita itu ada beberapa aspek Bu. Bisa tentang pendampingan ya di bidang datun gitu kan, atau di biasanya sih kebanyakan kalau MOU dengan bidang datun gitu kan, karena untuk kerjasama pendampingan atau pertimbangan hukum. Jadi setiap ada permasalahan akan dimintakan pendapat ke bidang datun, begitu. Baik, artinya ada proses musyawarah terlebih dahulu Pak ya, ketika kita mendapatkan suatu perkara. Artinya ini tidak langsung di-judge seperti itu, tetapi kita cari dulu benang merahnya, kemudian untuk perkaranya seperti apa, kemudian nanti kita akan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu ya. Baik Bapak, ini yang karena waktu kita tinggal 10 menit Pak ya, saya kepingin Bapak menyampaikan fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat di Kejaksaan dan bagaimana caranya. Oke. Yang pertama mungkin kalau yang unggulan sekarang adalah yang pertama restoratif justice, tapi ini untuk khusus pihak berperkara. Yang kedua adalah Halo JPN. Halo JPN ini bisa diakses di website Halo JPN, ya kan, di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu kami memberikan konsultasi hukum gratis. Ini website Pak ya, Halo JPN Halo ini. JPN. Apakah nanti bisa dicari di Google ya. Oh gitu. Pokoknya klik aja Halo JPN di Google, nanti dia akan keluar. Betul. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkonsultasi kepada jaksa pengacara negara terkait permasalahan hukum apapun, gitu. Jadi kami ya konsultan hukum lah, dan itu gratis, betul, konsultan hukum gratis. Dan di JPN sendiri di Datun itu bahkan bisa melakukan pembubaran perkawinan, Bu. Maksudnya Pak? Jadi gini, untuk perkawinan yang dalam tanda kutip tidak sah, ya kan, kemudian dilakukan secara melawan hukum, ya kan, misalnya seorang suami sudah berkeluarga, kemudian dia menikah lagi secara melawan hukum, artinya memalsukan sesuatu dan ternyata perkawinan keduanya sah.
Nah, atas permintaan istri pertama bisa minta dari tim Datun untuk melakukan pembubaran perkawinan terhadap perkawinan yang kedua. Begitu. Maksudnya pembubaran ini Pak, apakah membatalkan perkawinannya Betul, membatalkan atau pada perkawinannya. saat dia lagi resepsi dibubarin Pak? Kita batalkan perkawinan. Oh, dibatalkan perkawinannya secara Pak ya? hukumnya kita Secara batalkan. hukum dibatalkan. Betul. Oh, seperti itu. Itu salah satu kewenangan dari bidang Datun. Itu kan. Terus untuk barang bukti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada fasilitas untuk delivery barang bukti gratis. Betul. Itu tiga fasilitas Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin, tapi ini tidak secara umum ya. Dari bidang intelijen itu ada namanya tim PPS. Tim PPS itu tim pengamanan proyek strategis pemerintah. Jadi kita mendampingi proyek-proyek pemerintah yang standarnya sudah strategis ya. Harus melalui SK Bupati, ditetapkan oleh Bupati bahwasanya ini adalah proyek strategis. Artinya kita mendampingi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah masyarakat juga memiliki akses Pak untuk PPS ini? Artinya ketika kejaksaan mendampingi suatu proyek strategis pemerintah seperti itu, kemudian masyarakat ini ingin juga mengetahui perkembangan dari pelaksanaan dari proyek tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau tidak? Apakah masyarakat punya akses untuk mengetahui itu? Bisa, silahkan ditanyakan ke kami nanti. Karena setiap pendampingan PPS, semua data, semua progresnya itu ada di kami. Dan itu terbuka untuk masyarakat. Terbuka untuk masyarakat. Apakah ketika ditanyakan saja terbuka atau memang dari kejaksaan membuka informasi itu? Ya kalau memang ada yang tanya, karena kan di kami ada keterbukaan informasi publik dan itu salah satu item dan bukan termasuk klasifikasi rahasia negara. Betul, bukan termasuk informasi yang dikecualikan, Pak ya. Betul sekali. Iya, betul. Kemudian kita di sini juga menangani PPID, Pak, Ya, sama ya. sama. Tugasnya sama berarti. Tugasnya sama. Mungkin saya menarik sedikit strategis tentang Proyek proyek strategis. pemerintah. Apakah anggaran dana desa yang sekarang kan tinggi sekali, Pak? Apakah ini juga termasuk jadi pantauan pengawasan dari ini? Apakah mungkin ada sinergi dengan inspektorat mungkin? Ya itu yang saya sampaikan tadi, ada program jaga desa. Itu termasuk salah satu objek yang akan kita dampingi. Artinya pengelolaan dana desa itu yang semakin lama semakin tinggi, tentunya kan akan rawan penyalahgunaan. Nah ini yang akan kita awasi dan kita dampingi. Bukan cuma penindakan ya, karena kita pola pikir paradigma penindakan hukum terhadap aparat desa ini adalah preventif sekarang. Jadi kalau bisa kita cegah, kenapa harus kita tindak? Betul. Begitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Pak Betul ya. sekali. Itu prinsip Apalagi harus teman-teman di dioperasi, kesehatan. Pak, ya. Apalagi harus dioperasi. Karena Jangan sampai. Karena bisa ada kesalahan nih Pak ya. Bukan kesalahan dia sengaja untuk mengambil uang atau markup atau segala macam, tapi mungkin karena kesalahan administrasi, karena SDM-nya. Jadi apakah ini restorasi justice bisa diterapkan di sini? Nah makanya karena ini adalah preventif, kita akan kerjasama dengan pihak inspektorat. Nah, selama itu bisa dikembalikan, ya kan ya, silahkan dikembalikan. Artinya kerugian negara harus dipulihkan. Gitu. Dan kesalahan prosedur itu diluruskan seperti Diluruskan itu, Pak dan ya. supaya kalau tidak bisa. terjadi di kemudian hari. Begitu kan. Kita peringatkan nih, itu ada kesalahan administrasi, segera kembalikan kelebihan bayarnya, ya kan. Selesai. Sebelum menginjak kepada ranah tindak pidana Betul sekali. korupsi misalnya, Betul, Pak ya. betul. Nah, jadi benar-benar ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali kita ketahui bahwa ternyata untuk penanganan sebuah perkara hukum itu tidak langsung sebegitu menakutkan, Pak ya. Betul Karena kita tidak menutup mata juga bahwa banyak di antara kita ini yang mungkin tidak mengetahui bagaimana proses sebuah perkara itu bisa sampai kepada ranah ditetapkan sebagai suatu perkara pidana seperti itu. Betul. Baik, dan Bapak karena mengingat waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Bapak nih terkait tadi mungkin tentang barang bukti itu juga mungkin akan menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat kita. Namun karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya untuk membahas hal-hal yang banyak lagi ingin saya tanyakan. Siap. Closing statement Bapak sebelum kita akhiri talkshow kita di pagi hari ini. Baik, saya ingin menyampaikan bahwasanya penegakan hukum ke depannya itu sesuai amanat Pak Jaksa Agung harus tegas dan humanis. Nah, ini sesuai tagline Hari Bakti Adiaksa ke-63 bahwasanya tanggal 22 Juli besok Kejaksaan akan berulang tahun ke-63 dengan tagline penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Karena kita pasca COVID ini sedang pemulihan sehingga banyak pembangunan yang harus kita kawal untuk mencapai
target di 2045 adalah Indonesia Emas. Begitu. Oke. Dan yang terpenting adalah Kejaksaan Negeri Tanah Laut selalu membuka diri kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kejaksaan, Pak ya. Siap. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak Pak Radityo. Di pagi hari ini tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang-bincang. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita ulas dari fungsi dari kejaksaan ini yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan bagi masyarakat kita. Namun karena keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa bertemu kembali untuk membahas hal-hal yang lebih spesifik lagi dari fungsi kejaksaan yang bisa kita bagikan informasinya kepada masyarakat. Baik, dan kami ucapkan terima kasih Pak Radityo sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami di acara Talkshow Tanah Laut Menyapa kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kami juga mengucapkan selamat Hari Adiaksa untuk kejaksaan. Semoga kejaksaan selalu dapat memberikan pelayanan yang tegas dan humanis tadi kepada masyarakat untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih rekan dengar Tuntung Pandang. Demikian talkshow kita di pagi hari ini, dan tentunya kami berharap perbincangan kita bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua, terutama terkait fungsi dari sebuah lembaga yang bernama kejaksaan. Dan tentunya mari kita bersama-sama mendukung program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik melalui instansi di pemerintah daerah ataupun instansi vertikal termasuk dari kejaksaan ini, untuk bisa mensejahterakan masyarakat kita dan tentunya lebih mendukung pembangunan kita yang lebih baik.